Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang vektor. Kompetisi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran tentang vektor yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Vektor adalah merupakan besaran fisika, selain ditentukan oleh nilai juga oleh arah. Vektor itu digambarkan dengan menggunakan tanda panah. Penjumlahan vektor. Nah, perhatikan ini ada kuda yang bergerak, kemudian bergerak ke posisi ini. Maka vektor pergerakan kuda itu adalah kita gambarkan dengan menggunakan tanda panah. Kita beri nama vektor A, yaitu vektor yang ditempuh oleh kuda yang bergerak. Kemudian kuda itu juga bergerak ke atas, maka kita gambarkan vektornya dengan menggunakan tanda panah ke arah ke atas. Kemudian kita beri nama vektor B. Maka penjumlahan vektor A ke B itu adalah dari posisi awal dia berangkat sampai ke posisi akhir, yaitu R sama dengan A ditambah B. Pengurangan vektor. Perhatikan, ini ada kuda yang bergerak ke bawah. Kita gambarkan vektor pergerakan kuda tersebut adalah dengan menggunakan tanda panah arahnya ke bawah. Kita beri lambang vektornya adalah vektor negatif A. Kenapa negatif? Karena ini sesuai dengan arah sumbu Y, bahwa kalau sumbu Y yang arahnya ke bawah itu adalah negatif. Kemudian kuda itu bergerak dilanjutkan ke arah kanan. Arah pergerakan kuda itu kita gambarkan vektornya adalah arah ke kanan dengan tanda panah. Kita beri lambang vektornya adalah vektor B. Maka perpindahan kuda tersebut adalah, posisi awalnya adalah di sini dan posisi akhirnya di sini. Maka ini adalah vektor yang merah ini adalah gambar tanda panah merah ini adalah merupakan perpindahan daripada kuda tersebut. Sehingga kalau kita tulis dalam persamaan bahwa R itu sama dengan negatif A ditambah B, atau ini sama aja dengan pergerakan kuda. Kalau kita gambarkan ini bergerak ke kanan, itu vektornya adalah vektor B yang arahnya sama dengan vektor B yang arahnya ke kanan, lambang vektornya adalah B. Kemudian kuda itu juga bergerak ke bawah, kita gambarkan dengan vektornya arah ke bawah, kita beri lambang vektor negatif A. Jadi resultan atau perpindahan kudanya itu sama. Ini posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Sehingga resultan pengurangan vektornya itu adalah R sama dengan B, karena tadi bergeraknya dari B dulu, kemudian baru ke A. Ya. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Kita perhatikan yang adalah vektor A yang arahnya ke kanan, kemudian ada vektor B yang arahnya ke atas, kemudian juga di kedua ada vektor yang arahnya ke bawah. Maka penjumlahan vektor A ditambah B, kita perhatikan nih, A dulu ya, jumlahkan A dulu. Jadi kita gambarkan vektor A dulu. A, setelah A baru kita dilanjutkan dengan B. B arahnya ke atas, Nah, kemudian setelah B, maka ke C. Perhatikan arahnya miring ke kanan. Ini adalah vektor C. Maka penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C adalah digambarkan vektornya adalah yang ini. Ini adalah merupakan penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah C. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kalau
masih vektor yang sama yang ini ya, tapi di sini penjumlahannya adalah vektor B dikurangi 2A. Perhatikan ya. Pertama B dulu. Nih B dulu ya. Pertama gambarkan dulu vektor B-nya, arahnya ke kanan, ke atas, kemudian dikurangi 2A. Ini awas kurang ya. Vektor A-nya itu adalah arahnya ke kanan. Nih, positif. Berarti kalau negatif berarti arahnya berlawanan arah dengan vektor A yang ini ya. Berarti arahnya ke kiri. Ini. Ya, arahnya ke kiri. Ini adalah 1A. Ya kan di sini negatif 2A. Berarti kalau negatif 2A berarti 2 kalinya panjangnya. Ya. Jadi panjangnya 2 kalinya jadi negatif 2A. Kemudian dilanjutkan oleh C ke C. Ya, C itu miring ke kanan, ya, ke bawah itu miring ke kanan. Maka penjumlahan vektor dari B dikurangi 2A ditambah C adalah ini yang merah. Ya, ingat tanda panahnya adalah ke sini. Kenapa ke sini? Karena posisi awalnya di sini. Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Jadi tanda panahnya adalah ke sana, ke C, karena posisi akhirnya di C. Ini adalah vektor penjumlahan dari B dikurangi 2A ditambah C. Nah, yang ini juga perhatikan. Awalnya ada di A, berakhir di C. Maka tanda panah vektor perpindahannya ini ke sini ke C ya. Nah, kita lanjutkan. Menentukan resultan vektor dengan jajaran ginjal. Apabila ada sebuah vektor, yaitu vektor A yang arahnya ke atas, kemudian ada vektor B yang arahnya ke kanan. Nah, untuk mencari resultan kedua vektor dengan menggunakan jajaran ginjal, pertama kita buatkan dulu vektor A-nya, kemudian vektor B-nya ya mempunyai satu titik tangkap antara vektor A dan vektor B, kemudian buatkan garis putus-putus. Ini garis putus-putus yang ini adalah sejajar dengan A, kemudian yang ini adalah sejajar dengan B. Kemudian selanjutnya resultan vektor dari A dan B ini adalah kita tarik garis dari titik tangkap vektor A dan B ke titik tangkap akhir dari kedua vektor tersebut. Ini adalah resultannya yang garis merah ini. Apabila kedua vektor A dan B ini membentuk sudut theta, maka nilai dari resultan vektornya itu adalah A dikuadratkan. A itu adalah nilai vektor A diulangi bahwa resultan vektor A dan B-nya itu adalah akar dari A dikuadratkan. A adalah nilai dari vektor A ditambah B kuadrat, itu B itu nilai vektor dari B, kemudian ditambah A itu nilai vektor A dikali B, nilai vektor B dikali cos theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang mempunyai nilai satu satuan. Nah, sekarang perhatikan ini adalah sumbu koordinat Y dan sumbu X. Vektor satuan pada sumbu X itu adalah I, dan vektor satuan pada sumbu Y adalah J. Nah, sekarang misalnya ada sebuah vektor, kita beri lambang ini adalah vektornya A, maka vektor A terhadap sumbu X-nya itu adalah AXI. Kemudian vektor A terhadap sumbu Y itu adalah AYJ, karena vektor satuannya adalah J pada sumbu Y. Maka penulisan vektor A itu adalah AXI, artinya vektor A pada sumbu X dengan vektor satuan I, dan vektor A terhadap sumbu Y dengan vektor satuan J. Nah, nilai dari vektor A itu adalah merupakan akar dari AXI dikuadratkan ditambah AYJ dikuadratkan. Nah, karena I kalau dikuadratkan itu sama dengan 1 dan J dikuadratkan juga sama dengan 1, maka untuk mencari nilai vektor bisa juga ditulis dengan persamaan A vektor A AX dikuadratkan ditambah AY dikuadratkan.
Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan arahnya? Nah, arah antara vektor A atau tetanya itu adalah, atau arahnya ya, ini arahnya, vektor A arahnya, ini tetanya adalah AY dibagi dengan AX. Komponen vektor. Yang dimaksud dengan komponen vektor itu adalah penguraian vektor terhadap sumbu Y maupun terhadap sumbu E. Misalnya ini ada sebuah vektor yaitu vektor A, di mana vektor A itu ada membentuk sudut theta terhadap sumbu E, ya, membentuk sudut theta terhadap sumbu E, maka komponen vektor A terhadap sumbu X-nya itu adalah AX. Jadi AX ini adalah komponen vektor pada sumbu X. Jadi ini ada komponen vektor pada sumbu X. Kemudian komponen vektor A terhadap sumbu Y itu adalah AY, ya, AY itu ada komponen vektor terhadap sumbu Y. Jadi ini garis yang ini, ya, garis yang ini adalah komponen vektor A pada sumbu Y, sedangkan yang ini ada komponen vektor A pada sumbu X. Nah, nilai daripada vektor A terhadap sumbu X-nya itu adalah AX sama dengan cos theta. Kenapa ini AX sama dengan cos theta? Perhatikan, vektor A itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Jadi sisi yang ada, nih, sisi yang ada tetanya itu adalah cos. Ya, mungkin nanti akan diperjelas pada pembahasan matematika. Jadi AX sama dengan A cos theta. Sedangkan AY itu ada sisi yang tidak ada tetanya karena tetanya ada pada sumbu X. Maka AY itu ada sama dengan A sin theta. Nilai dari vektor A-nya itu adalah sama dengan akar dari AX kuadrat, yaitu nilai vektor A terhadap sumbu X dikuadratkan ditambah AY, nilai vektor A terhadap sumbu Y dikuadratkan. Nah, untuk menentukan berapa nilai tetanya ini atau arahnya ini bisa digunakan persamaan tan theta sama dengan nilai vektor A pada sumbu Y dibagi dengan nilai vektor A pada sumbu X. Kita coba akan terapkan materi yang tadi ke dalam soal. Pergerakan seorang anak ketika berlari di sebuah lapangan terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah gambar pergerakan anak, ya, di sebuah lapangan. Yaitu anak itu bergerak dari titik A kemudian ke B, digambarkan dengan vektor ini yang merah. Kemudian anak itu bergerak dari B dilanjutkan ke C, kemudian dari C dilanjutkan ke D. Ini ada pergerakan dari anak tersebut. Nah, jika satu kotak ini, ya, satu kotak ini nih, berukuran 10 meter kali 10 meter, berapakah perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut? Nah, perpindahan itu, ingat bahwa perpindahan adalah merupakan besaran vektor yang ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Ini posisi awalnya dan ini posisi akhirnya. Jadi, perpindahan anak tersebut adalah nih, yang merah ini, ya, vektornya yang digambarkan dengan menggunakan vektor yang berwarna merah. Yaitu posisi awalnya di A, posisi akhirnya di D. Jadi tanda panahnya ke arah D. Nah, untuk mencari berapa nilai dari vektor AD ini atau resultan vektor DA itu, nah kita ukur nih, dari sini kita buat garis dulu. Ini garis ini putus-putusin untuk membantu mencari berapa nilai ini, ya, nilai ini. Jadi kita menggunakan segitiga, ya. Nah, dimana satu kotak itu 10 kali 10, ya. Nah, perhatikan. Jadi nanti kita menggunakan sistem Pythagoras untuk menyelesaikan berapa untuk mencari nilai perpindahan R-nya ini. Nah, dari A ke D itu adalah ada 4 kotak, ya. Kemudian dari A ke ini kita beri lambang ini ada E, ya. Nah, dari A ke E itu adalah 3 kotak. Jadi ini 4 kotak, ya, ini 4 kotak,
Tuh, 1, 2, 3, 4 kotak, ke sini 3 kotak. Jadi R-nya itu adalah sama dengan, jadi kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Jadi R-nya itu adalah 5. Gitu ya. Kita coba lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 2 buah vektor, ya, ada 2 vektor, yaitu vektor yang 8 Newton dan ada vektor yang 6 Newton. Kedua vektor tersebut adalah membentuk sudut 120 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah resultan kedua vektor, yaitu vektor yang 8 Newton dan 6 Newton. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan daripada jajaran genjang. Jadi gunakan dengan menggunakan sistem jajaran genjang. Yang pertama adalah kita buatkan garis dulu. Ini yang merah sejajar dengan 8 Newton. Kemudian garis yang ini, merah ini ada sejajar dengan yang 6 Newton. Maka resultan vektornya tinggal kita tarik dari titik awal sampai ke pemotongan ini. Ini ada yang biru, ini adalah merupakan resultan vektornya. Nah, untuk mencari nilai berapa resultan vektornya, kita menggunakan persamaan daripada jajaran genjang, yaitu akar, ya. Nah, kita hapus dulu, ini enggak rapi ya. Nah, jadi resultan, ya, ini akar dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan ditambah 2 F1 kali F2 cos theta. Jadi untuk mencari berapa resultannya kita menggunakan persamaan tersebut. Nah, jadi F1-nya ini adalah 6 Newton. Ini F1-nya, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah 8, dikuadratkan F2-nya 8, dikuadratkan, kemudian dikali 2, F1-nya 6, kemudian F2-nya ada 8, kemudian cos theta. Cos theta ini adalah 120, ya, tetanya 120, yaitu sudut yang dibentuk oleh vektor 6 Newton dan 8 Newton atau vektor F1 dan F2. Nah, jadi R-nya itu sama dengan 6 dikuadratkan 36, 8 kuadratkan 64, 2 kali 6 kali 8 itu ada 96, sedangkan nilai cos 120 itu adalah negatif 0,5 ya. Untuk nilai cos 120 dihafalkan saja, itu negatif 0,5. Nanti mungkin untuk nilai sinus atau kosinus itu akan dijelaskan di matematika pokok bahasan trigonometri. Nah, selanjutnya dari 364 itu ada 100, 96 dikali negatif 0,5 ada negatif 48. Jadi R-nya itu atau resultan vektor 6 Newton dengan 8 Newton itu adalah akar 52 Newton. Nah, contoh berikutnya yaitu soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini penyelesaian dengan menggunakan konsep komponen vektor ya. Nah, ini ada 3 buah vektor, yaitu vektor F1 8 Newton ya, berada pada sumbu E, kemudian F2 10 Newton itu membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu E, kemudian ada vektor yang F3 yang arahnya ke kiri itu adalah 8 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah resultan ketiga buah vektor tersebut, yaitu F1, F2, dan F3. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan komponen vektor ya. Perhatikan nih, ini ada gaya ya, gaya, kemudian di mana ada gaya F1 8 Newton, ada gaya F2 10 Newton, dan F3-nya ini adalah 8 Newton. Nah, perhatikan F1. Nah, kita uraikan F1-nya. Nah, karena F1-nya ada di sumbu E, maka Fx-nya ini adalah 8 ya. 8. Sedangkan Fy-nya
ini nggak ada untuk yang 8 Newton ya. Karena 8 Newton ini ada pada sumbu X, maka gaya pada sumbu X-nya itu ada 8, sedangkan gaya pada sumbunya 0 karena 8 yang ada pada sumbu X. Sedangkan F2 sama dengan 10 Newton. Nah, gaya pada F2 pada sumbu F2 10 Newton ini pada sumbu X-nya. Nih, kita buatkan gambar ini adalah kita buatkan transaksi pada sumbu X, ya, kita buat urekan komponen F2 ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita tarik garis ke sini, kemudian, nah berarti ini adalah dari sini sampai ke sini itu adalah vektor F2X, jadi vektor F2 terhadap sumbu X. Nah, karena F2-nya ini membentuk sudut 30 derajat, maka F2X-nya itu adalah F2 cos 30. Jadi yang 10-nya itu adalah F2-nya. Jadi F2X-nya itu adalah F2 cos 30 derajat. Nah, kemudian F2-nya itu ada 10, cos 30 itu ada setengah. Jadi F2X-nya itu adalah 5 akar 3. Nah, sekarang perhatikan F2-nya terhadap sumbu Y. Nah, F2 terhadap sumbu Y-nya ini adalah F2 ya terhadap sumbu Y. Nah, F2 terhadap sumbu Y-nya itu ada F2 sin 30. Karena F2-nya ada 10, maka F2 sin 30 adalah 10 sin 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah, jadi 10 kali setengah adalah sama dengan 5. Kalau cos 30 itu ada setengah kali 3 ya. Dihafalkan saja cos 30 setengah kali 3, kalau sin 30 itu adalah setengah. Nah, kemudian F3, perhatikan F3 itu ada pada sumbu X ya. F3 ingat arahnya ke kiri, berarti pada sumbu X ini nilai F3 itu adalah negatif. Karena vektor ya, gaya itu merupakan suatu vektor yang ditentukan oleh nilai juga arah. Jadi negatif ini menunjukkan bahwa arahnya adalah arah ke kiri. Kemudian F3 ini adalah hanya ada di sumbu X saja gitu. Jadi FY-nya adalah sama dengan 0. Nah, lalu kita jumlahkan ya. Penjumlahan antara 8 ini kita jumlahkan dengan 5 akar 3 ya, ditambah negatif 8. Jadi 8 ini dikurangi 8 kan 0, jadi tinggal 5 akar 3. Kemudian yang F kita jumlahkan 0. Nah, ditambah 5 ditambah 0 jadi sama dengan 5 ya. Jadi yang ini adalah Fx-nya, sedangkan ini adalah Fy-nya. Jadi resultan vektornya adalah Fx dikuadratkan ditambah Fy dikuadratkan. Fx-nya adalah 5 akar 3 ya, dikuadratkan, kemudian Fy-nya adalah 5. Jadi akar dari 5 akar 3 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan itu adalah sama dengan ya akar 5 akar 3 dikuadratkan 75, akar 5 dikuadratkan adalah 25. Jadi Fr sama dengan 100. Jadi akar 100 itu adalah 10. Jadi ini adalah resultan dari vektor F1 yang 8 Newton, F2 yang 10 Newton, dan F3 yang 8 Newton. Nah, itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan untuk pembelajaran vektor kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.